يا رسول الله يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإخلاص منار العارفين والطريق الوصول إليه بمتابعة أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد إمام المريدين السالكين وعلى آله الكرام وأصحابه ذوي المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Anu kupribados sangat dihormati, dicintai tur dimuliakeun sadaya para alim ulama, para kiai, para ustad, tokoh agama, tokoh masyarakat, ahlul ilmi wal khair, Kampung Saronge, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wabil khusus keluarga besar Ananda almarhum wal maghfurlah Abah Kiai Haji Ajud Tajusubki, diantarana alhamdulillah di tengah-tengah kita Ananda Kiai Sunan Rahmat beserta adik-adiknya. Mudah-mudahan ya Allah mereka semua putra putri almarhum sahibul haul Abah Haji Ajud dijadikan ahlul ilmi wal khair. Allahumma ja'alhum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syarri wad dhair. Mudah-mudahan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat, diangkat derajat dunia dan akhirat, dimudahkan urusannya, diqabul hajatnya. Bisirril Fatihah. Segenap para kiai, murid, alumni almarhum wal maghfurah sahibul haul Abah Kiai Haji Ajud, mudah-mudahan semua bisa melanjutkan amal-amal kebaikan baik dari segi ngaji maupun segi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala
melalui zikir yang telah diajarkan oleh beliau, dan mudah-mudahan pahalanya selalu mengalir kepada beliau di alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam penghormatan juga saya sampaikan kepada keluarga besar Mama Kazim Kiai Haji Maman, keluarga besar Syekh Mama Jupri Jiput Kiai Haji Jamil, keluarga besar Bani Zuhri Kiai Ending, Kiai Haji Ending, Kiai Suro, Kiai Sanir, Kiai Baik. Juga di sini alhamdulillah banyak sahabat dan ikhwan seperjuangan dari Front Pembela Islam, ada Kiai Hikmat, Kiai Abud, dan para kiai-kiai yang lain yang tidak biasa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada semuanya. Mudah-mudahan semua ditambah keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, wabil khusus di sini Bapak Lurahnya hadir tidak? Hadir Pak Lurah Pasir Kembang, Bapak Zakaria. Mudah-mudahan Bapak Zakaria jadi lurah yang amanah, lurah yang adil, yang takut kepada Allah, cinta kasih sayang kepada rakyat, yang hormat kepada ulama. Amin ya Rabbal alamin. Akhirnya salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, ibu, pemuda-pemudi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa mudah-mudahan santri yang tadi telah direstui oleh Ananda Kiai Sunan Rahmat, yang direstui mendapat ridho, bahasa sekarang wisuda, mudah-mudahan dimanfaatkan ilmunya, ditambah-tambah berkah ilmunya, dan mereka semoga dijadikan para ulama warasatul anbiya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah 7 tahun ditinggal oleh almarhum wal maghfurlah Abah Kiai Haji Ajud. Betah ya orang di alam dunia, bener dah. Asa kamari kene 7 hari setelah wafat pribados nyaos cerita tentang manakib Abah Ajud, akhirnya geus 7 tahun. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah, setiap haul selalu ada peningkatan, semakin banyak orang yang mendoakan dan mencintai almarhum wal maghfurlah. Ini sebagai tanda alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ikhlasa manaral arifin. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menjadikan ikhlas sebagai sumber cahaya orang-orang yang makrifat. Siapapun dia yang ingin makrifat kepada Allah, sebanyak apapun amal yang dia lakukan, maka dasar utama untuk meraih yaitu dengan ikhlas. Namun ikhlas tidak ujug-ujug begitu ikhlas. Seperti orang waktu letih di piwarang sholat ku hidung bapak, kadang-kadang rek lebaran dibere siap dibere besam ke sarung BHS, labun puasa Ramadan tamat, puasa Ramadan kadang-kadang karena BHS wajar. Tapi semakin hari semakin didawamkan, maka Imam Ghazali jelas wa tariqul ikhlasi al mudawamah. Jalan ikhlas itu adalah dawam. Pertama upama orang zikir kurang ikhlas, semakin biasa semakin ikhlas lillahi ta'ala. Wa ja'alal wusula ilaihi bimutaba'ati afdhalil anbiya'i wal mursalin. Dan Allah yang menjadikan wusul kepada Allah, manusia yang bersambung kepada Allah, manusia yang sampai kepada Allah, jalannya adalah bimutaba'ati afdhalil anbiya'i wal mursalin,
dengan mengikuti Nabi yang paling utama, Rasul yang paling istimewa, makhluk yang paling mulia dunia akhirat. Beliau adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad. Sehingga Shahibul Haul yang kita hauli pada malam hari ini, selain daripada maulid Nabi, pokok utama haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, haul Mama Syekh Asnawi Caringin, haul almarhum Aba Ajud. Di antara yang kita hauli pada malam hari ini adalah haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan karomahnya. Beliau beramanat dan berwasiat di dalam kitabnya Al-Gunyah li Talibi Thariqil Haq, salah satu kitab sumber untuk manusia yang salik, murid yang ingin menuju marifat kepada Allah. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang ingin menuju marifat kepada Allah tapi salah jalan. Torikot bukan dengan torikot yang benar, melainkan akhirnya torikot yang sesat dan menyesatkan. Akibat apa? Akibat salah satunya dia mengaku torikoh Qadiriyah. Contoh, dia ngaku torikoh Qadiriyah, torikohnya Syekh Abdul Qadir, tapi jauh dengan apa yang diarahkan oleh Syekh Abdul Qadir. Dia ngaku torikatnya Syadiliyah, tapi dalam prakteknya jauh dengan apa yang diarahkan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia ngaku torekatnya Khalwatiyah, tapi jauh dengan apa yang telah ditetapkan oleh munsyid ataupun muassir Thariqah Al-Khalwatiyah. Oleh karena itu mayoritas di Banten adalah Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, dan Tahadusan Binikmah Al-Fakir pun awal mengambil Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah dari almarhum wal maghfurah pun sepuh Mama Haji Ahmad di Mama Haji Aceh, Mama Haji Aceh ti Syekh Arita Gunung Guru, Syekh Arita Gunung Guru ti Syekh Asnawi Caringin, Syekh Asnawi Caringin ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim ti Sokoti Sambas, sambung. Cuma waktu itu kula can fokus, sehingga orang tua kabur wafat, kula can angges latifah ge can beres, can fokus. Akhirnya mencari guru anu sesuai dengan mutabahir fil ulumi syar'iyyah. Ya alhamdulillah Al-Fakir mendak guru di Iskandariyah Mesir. Beliau adalah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Hilmi Al-Qadiri bin Sayyid Ibrahim Al-Hilmi Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani, dan bersambung sanad dari Syekh Abdul Syekh Khatib Sambas dengan sanad dari Mesir itu bersambung di Syekh Nuruddin Asyami, nyambung kepada Syekh Abdul Razak bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika berbicara tentang thariqah, maka kita jangan jauh dari aturan muassis pendiri thariqah. Seperti thariqah Qadiriyah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah menyatakan, "Alladzi yajibu 'alal muridil mubtadi'i fi hadhihi at-thariqah al-i'tiqadu as-sahihul ladzi huwal asasu. Fayakunu ala akidati salafis salihi ahli sunnatil qadimati sunnatil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'ina wal awliya'i was siddiqin. Alladzi yajibu 'alal murid," yang wajib kepada murid. Kita semua ini murid, orang yang menghendaki, orang yang menginginkan makrifat kepada Allah, orang yang ingin meraih ridha Allah, orang yang ingin meraih wusul kepada Allah sesuai dengan doa utama, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, bagi seorang murid, kewajiban pertama di dalam berthariqah adalah al-i'tiqadu sahih, harus punya akidah yang benar,
tauhid yang benar, alladzi huwal asas, ini adalah pondasi, kata Syekh Abdul Qadir. Tauhid yang benar itu tauhid siapa? Fayakunu ala aqidatis salafis sholihi ahli sunnah, maka dia harus berada di jalan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang yang ingin bertorikoh, tolong kaji minimal wujud kidam bako beres, bagus sampaikan karena kitab Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi wa birrahi, minimal Aqidatul Awam. Benerkan heula tauhid. Kenapa? Karena pada saat perjalanan menyeberang ke lautan fana, di sini banyak ujian dan cobaan. Pada saat zikir biasa, insya Allah posisi aman. Tapi ketika dia sudah mulai usul menyeberangi lautan fana, di situ ujian dan cobaan bahaya. Bisa-bisa jadi akidah anu lain ahlu sunnah wal jamaah, tajsim, menjisimkan kepada Allah, ngaku aing mah keur peuting geus datangi jeung Allah, lain menang ganjaran kalah doraka dia. Akibat apa? Akidah yang tidak benar, tidak paham dengan makna laisa kamisli sayun yang sebenarnya, tidak paham dengan makna mukhalafah lil hawa isi. Pertama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk murid yang ingin mengambil perjalanan Thariqatus Sufiyah, yang mana Thariqatus Sufiyah itu jelas kahabada Thariqatus Sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah, sebaik-baiknya thariqah adalah thariqah para ulama ahli tasawuf, karena thariqah tasawuf itu tahdi ilal martabatil aliyah, menunjukkan kepada martabat yang tinggi, maqam hadrah qudsiyah. Lalu bagaimana supaya akidahnya itu adalah lurus sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meneruskan, fa'alaihi bitamassuki bil kitabi wa sunnati wal amali biha amran wa nahyan aslan wa far'an fayaj'aluhuma janahi yatiru bihima fit tariqil wasili ila Allah azza wa jalla. Bagi orang yang menuju, yang ingin marifat kepada Allah, ingin usul kepada Allah, maka satu tadi tori akidahna Ahlussunnah wal Jamaah, supaya akidah Ahlussunnah wal Jamaah kuat, bitamassuk alal bil kitabi wa sunnah, pegang teguh Al-Quran dan hadis, lain diceklan Qur'ana, lain diceklan Riyadus Shalihin. Berpegang teguh apa yang dihalalkan Quran dan hadis, halalkan. Apa yang diharamkan Quran dan hadis, haramkan. Ulah sampai orang bertoriko, apa yang diharamkan oleh Al-Quran malah kita menghalalkannya. Jauh untuk menuju marifat kepada Allah, jauh untuk sampai ridho, meraih ridho Allah. Ini pesan dan amanat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita semua, para pecinta dan muridnya. Bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi manakala di zaman sekarang ada orang ngomong, wah kamu baru tahapan syariat, belum sampai tahapan thariqat dan makrifat. Jelas omongan ini orang tidak paham dengan apa yang disampaikan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuan Syekh Abdul Qadir tidak memisahkan antara syariat, thariqat, makrifat dan hakikat. Syariat, thariqat, makrifat dan satu kesatuan. Mual aya aci lamun teu aya, mual aya aci lamun teu aya, sekali deui, mual aya aci lamun teu aya, keur aci dangdeung.
moal bangsa dibuka eta cina lamun dangdeurna teu dipesek heula. Dangdeur teu ujug-ujug aya dangdeuran tetep aya bungkusan heula. Jadi satu kesatuan. Moal aya santen lamun teu aya kalapa. Kalapa moal ujug-ujug langsung aya kalapa lamun teu dibungkus heula ku batok. Batok moal waka langsung katempo lamun teu dibuka kulitna kalapa. Betul? Aing mah resep kana santenna hewa kana batok kalapana. Gema edan. Artinya apa? Hayang usul ke Allah tapi ninggalkan sholat 5 waktu. Jalma geus pana ka Allah, jalma geus eling ka Allah, teu kudu sholat 5 waktu. Torekat setan anu modal kitu. Ayo bertoriko dengan cara yang benar. Bagi ahli syariat jangan lagi apa itu toriko. Hati-hati. Baca kitab minimal kitab Kifayatul Adqiyah, minimal kitab Hidayatul Adqiyah, apalagi sampai kepada Bahrul Rauna, sampai kepada Al-Anwarul Qudsiyah, sampai kepada kitab Al-Kunyah dan kitab Mawasikul Uhudil Audiyah. Gampang kitab-kitab para tasawuf yang tinggi, minimal Kifayatul Adqiyah. Jadi artinya jangan sampai saling serang antara ahli syariat kepada torikot, torikot menyerang ahli syariat. Tidak, semuanya sebetulnya satu syariat, torikot, marifat dan hakikat. Hanya saja menempatkannya ketika pembahasan tentang musyahadah, ketika pembahasan tentang yaitu fana, maka itu levelnya bukan untuk level di publik, itu lekom istitar. Ini zaman sekarang berbahaya. Urusan-urusan musyahadah, urusan-urusan fana dibahas di YouTube, tujuan marifat jadi wali YouTubiah, lain wali abdal, lain wali autad, ternyata ujung-ujungna walina neangan blower duit gede. Naudzubillahi min dzalik. Oh kiai pancana kudu dibahas di tempat umum, can bener siang ngajina. Buka dina kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau menyatakan di awal muqaddimah di paslon tentang sanadu talqini di sufi, sanad talqinnya para ulama ahli tasawuf. Sanad talqin ada dua, ada secara terang benderang, ada secara jamaah, ada secara furoda. Mayoritas hadis yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat itu secara terbuka, secara umum. Talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadisnya pun tertera di dalam berbagai kitab hadis, baik Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, bahkan apalagi dalam kitab Mu'jam Imam At-Tabarani, Imam Baihaqi dan lain sebagainya. Dari mana riwayatnya? Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan sesuai dengan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tabarani, Al-Imam Bazzar radhiyallahu anhu. Satu waktu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu Nabi bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, apa pertanyaan Rasul? Hal fikum gharibun? Wahai para sahabat, apakah di kalian ini ada gharib? Orang aneh, pendatang. Maksudnya apa? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yakni ahlal kitab. Artinya, apakah di antara kalian ini ada Yahudi dan Nasrani? Jawaban para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Setelah menyatakan sahabat bahwa murni yang ada kumpul ini hanya orang Islam, hanya para sahabat, lalu fa'amara bighalqil abwab. Rasulullah memerintahkan para sahabat tutup pintunya, gembok pintu, diperintah oleh Nabi ditutup. Akhirnya ditutup itu pintu, khusus aja Nabi dengan para sahabat. Lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, irfa'u aidiakum, angkat tangan kalian. Ini Nabi dengan para sahabat yang banyak. Angkat tangan kalian.
wa qulu, dan ucapkan la ilaha illallah. 3 kali sahabat mengucap. Lalu sahabat mengikuti Nabi, mengangkat tangan 3 kali mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi menyampaikan faqad ghafarallahu lakum, pasti Allah mengampuni kalian. Alhamdulillah. Inilah hadis hasan, bisa dipakai hujah, yang dijadikan dalil talqin secara jamaah. Salah satunya hadis itu. Lalu talqin secara pribadi dan rahasia. Sebelum kita ke talqin yang kedua, ada rahasia di balik hadis tadi. Tadi Nabi bertanya, apakah di antara kalian ada Yahudi dan Nasrani? Jawab sahabat, tidak. Nabi memerintahkan gembok pintu, kunci pintu. Dari sinilah kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, thariqatul qaum, thariqahnya para ulama tasawuf, para ulama ahli thariqah, ketika berbicara tentang ilmu ma'rifat, berbicara tentang ilmu hakikat, mereka istitar, bersembunyi, bukan karena sesat, karena khawatir tidak dipahami oleh orang yang bukan haknya, khawatir menjadi fitnah. Tapi zaman sekarang beda. Ada orang bahas masalah musyadah ma'rifat, saya dikirimi video. Orang ini bagaimana? Setelah itu ngaku sebagai mursyid toriko, keskitu ngajual Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Apa diantaranya? Ma ra'aitu aksaru ahadan minas sufiyah. Aku tidak pernah ningali sesuatu pun dari ulama ahli tasawuf yang ingkar kepada umaro, kecuali hanya sedikit saja. Itu bukan omongan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tangkurak dia anu nyendal pada dia di bahasa Arab. Dia tidak bisa menjual nama-nama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, padahal Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tidak pernah mengatakan hal demikian. Mengatasnamakan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mau di mana jadi walinya, sumbernya saja dia sudah menjadi pendusta. Naudzubillahi min. Teliti punya teliti, ternyata seperti itu hanya tadi bukan wali abdal autad dujaba ruqaba, melainkan wali al-yutubiyah. Wa udzubillahi min. Hati-hati. Makanya di dalam pembahasan para ulama dulu tentang thariqah bersembunyi bukan karena sesat, khawatir pemahaman apa yang disampaikan itu bukan pada tempatnya, nabur kencai lain karena gelas acak-acakan. Maka dalam hadis Bukhari pun dijelaskan, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Rasulullah menggelarkan 2 ilmu. Satu ilmu syariatul mutahharah yang harus disebarluaskan. Kedua, kata Abu Hurairah, lau bassas lau nasyartu laquti ahadal bulqum. Kedua lagi ilmu yang jika aku sebarkan, publikasikan, niscaya tenggorokanku harus dipancung. Jadi tidak semua ilmu berarti harus ditampakkan tentang urusan-urusan ma'rifat dan hakikat. Hati-hati. Itu tentang sanad jamaah. Sekarang sanad tentang furoda. Jadi sanad berjamaah, talqin berjamaah itu sebetulnya secara hadis lebih kuat. Sanadnya hasan. Hadis hasan, wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu lakas sahih istaharat. Hadis yang bisa dipakai fatwa, yang bisa dijadikan sumber hukum adalah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif tidak bisa dipakai sumber hukum, hanya bisa untuk diamalkan, bukan untuk dipatwakan. Sementara hadis yang tadi adalah bi isnadin hasanin wa fi riwayatin bi hadisin hasanin, hadis hasan yang bisa dipakai hujah. Kedua, tentang talqin furoda. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Adapun talqin secara pribadi, falam arahu bi kutubil muhaddisin allati talaqtu alaih. Sanad yang secara pribadi talqin, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku tidak
melihat. Bahasanya palam aro, bukan, belum, aku belum melihat di dalam kitab-kitab hadis, belum melihat kitab hadis yang aku mutolaah. Ini bahasa tawadhu beliau, bukan begini, saya tidak menemukan hadisnya, tidak ada hadisnya, enggak begitu. Kalimatnya palam aro, aku belum melihat. Kalau belum melihat, belum tentu tidak ada. Beda dengan orang sombong baru ngaji hadis Riyadhus Shalihin can tamat Bukhari jeung Muslim ge geus eueuh dina hadis ge padahal tangkurakna kakarak Riyadhus Shalihin ge can nangis. Tapi bahasa ulama yang luar biasa, aku belum menemukan di dalam kitab hadis. Kalimat belum menemukan bukan berarti tidak ada. Nah, kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, aku belum menemukan di dalam kitab hadis yang aku mutolaah kecuali sanadnya dari Imam Al-Ajami yang bersumber dari Imam Al-Hasan Basri, dari Imam Hasan Basri kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Imam Habibil Ajami kepada Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dihitung dengan secara mustalah hadis, sanad yang tadi dengan sanad yang ini secara keilmuan kuat sanad yang awal. Tetapi sanad inilah yang digunakan oleh para thariqatus sufiyah karena ini adalah urusan hakikat. Bagaimana? Datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan dullani ala aqrabi thariq, tunjukkan aku terhadap jalan yang paling dekat kepada Allah. Andai kata orang ke Jakarta lewat Serang, Tangerang, aya jalan anu lebih cepat ke Jakarta, Serma misalnya, Serpong Maja, amin. Tol Serpong Maja. Nah, andai kata jalan ini ke Serang tadi itu muter ke Keragilan, orang boga tol tapi muter heula ke Keragilan. Di Keragilan karena Kabalaraja Cikupa aya ye isuk pagi tol di dia jalan Serma Serpong Maja rek ka Jakarta, kira-kira orang Rajab orang Maja ke Keragilan heula apa langsung ke Serpong, karena yakin ingin jalan yang lebih cepat. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi thariq ila Allah, tunjukkan aku jalan yang lebih dekat kepada Allah, jalan yang lebih cepat menuju usul kepada Allah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, itu mah semuanya juga bisa, aku mah ingin yang khusus. Biasa kan gitu, aduh guys, biasa dianggap biasa deh, ingin yang khusus seperti Nabi Musa begitu. Gusti abi hayang dugi ka Gusti dengan secara cepat dikeluaran ku Allah la ilaha illallah. Gusti eta mah kabehan diucapkeun la ilaha illallah hayang anu spesial. Tidak ada yang kalimat spesial selain la ilaha illallah. Andaikan 7 lapis langit 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, berat kalimat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit jeung bumi. Subhanallah. Andai kata ada si Teko Seng, si Maling Seng, si Yang Yang, si Akeo, Liang Tai, punya emas, dolar 7 lapis lagi 7 lapis bumi, dengan semua harta yang banyak ini, saya ingin dinyatakan sebagai orang Islam. Bisa tidak? Bisa tidak? Nyogok emas, dolar penuh 7 lapis lagi 7 lapis bumi, pengen dikatakan sebagai orang Islam. Bisa tidak? Tidak. Tapi tanpa harta segitu pun ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sah dia sebagai muslim. Makanya ya kalimatul Islam, kalimat Islam tidak diterima orang di luar Islam masuk Islam kecuali dia harus mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
andai kata nanti orang kafir begitu mereka di akhirat menghadapi siksaan Allah, mereka menjerit nangis, walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, kami ingin rasanya kembali ke dunia. Tidak perlu 1 tahun, tidak perlu 1 bulan, tidak perlu 1 minggu, tidak perlu 1 hari, karrotan sebentar saja, asal panakuna minal mu'minin, asal kami diberi waktu sekadar dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu mereka menghadapi adab di neraka, disiksa Allah, menghadapi hisaban Allah, dan mesti dalam dirinya dia bakal menjadi penghuni neraka, mereka nangis minta kepada Allah, ingin dikembalikan bukan waktu yang lama, cukup sakadar panakuna minal mu'minin, sakadar menjadi syarat orang beriman, yakni mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Begitu berharganya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kata 7 lapis lagi, 7 lapis bumi mereka tebus adab Allah, ya Allah kami tidak mau disiksa, disogok dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi penuh dengan emas dan permata, tetap tidak akan diterima oleh Allah bagi orang yang wafatnya sampai wafatnya tidak mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali, Rasul pengennya itu. Akhirnya kata Rasul, sudah, pejamkan matamu, 2 matamu, ikuti aku. Aku mengatakan 3 kali, kamu ucapkan 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu diikuti oleh Sayyidina Ali. Inilah yang menjadi sanad thariqah. Riwayat dari pertama Sayyidina Ali kepada Imam Hasan Basri dan Habibil Ajami dan selanjutnya. Dari situ juga bersebar. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu pula Imam Hasan Basri bukan hanya kepada Sayyidina Ali, beliau mengambil talqin dari Imam Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Imam Hasan Basri itu talqin kepada Sayyidina Ali dari Rasulullah, talqin pula kepada Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain talqin kepada Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Fatimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu talqin khas. Nah, di dalam kita berthariqah, hati-hati jangan sampai kita keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, yuk zikir teruskan belajar, namun tetap harus ada taklim, belajar bahas tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah, juga tentang ilmu fikih, bagaimana cara basahnya wudhu, bagaimana cara sahnya sholat. Setelah sholat yang 5 waktu kita lakukan biasa sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Setelah ternyata biasa sholat yang 5 waktu, lakukan sholat qobliyah ba'diyah. Setelah mampu qobliyah tingkatkan, gitu, berthariqah, tingkatkan, naik lagi, rajin tidak meninggalkan sholat duha, rajin lagi tidak meninggalkan sholat awabin, ditingkatkan lagi makomnya sampai tidak meninggalkan sholat tahajud walau rokaatin, sekalipun hanya 2 rakaat, dawam dia melakukannya. Itu namanya kita ingin tahdi ilal martabatil aliyah, bahkan kita lagi tasluku ilal maratibil aliyah, sedang menempuh martabat yang tinggi, yaitu makom mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita masuk surga, yang paling nikmat di surga adalah an-nadru ila wajhillah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat tertinggi, nikmat paling puncak. Adapun melihatnya di sini lagi-lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bila kaifin walan hisari. Insyaallah Ananda Sunan Kiai Sunan Rahmat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Johar Tauhid Kifayatul Awamnya udah selesai. Insyaallah
beliau asal mau belajar dan mau mengajarkan, insya Allah orang yang dikir jangan sampai dia hanya belajar dikir tanpa mau belajar tauhid. Dan tolong jangan ada sampai tauhid tasawuf, karena terjadi di Aceh. Di Aceh pro kontra sedang terjadi antara anak guru dengan murid, yaitu tentang tauhid tasawuf. Jadi harusnya tauhid fikih tasawuf, tauhid fikih tasawuf. Jangan hanya tauhid tasawuf, kalau tanpa fikih aturan syariat ini sangat berbahaya. Tauhid fikih tasawuf jangan ditinggal, insya Allah. Mudah-mudahan walaupun hanya beberapa kata amanat dan nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita, bahwa bagi seorang murid yang ingin meraih ridha Allah, yang ingin wusul kepada Allah, pondasi pertama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dasar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya tidak meninggalkan syariat Islam. Jangan hanya berbicara tarikat, makrifat dan hakikat, berani meninggalkan syariat, tapi tetap pegang syariat Islam al-mutahharah untuk menuju kita dengan tarikat jalan menuju makrifat dan hakikat. Jangan dibenturkan, jangan diadu domba, tapi syariat, tarikat, makrifat dan hakikat satu kesatuan. Jelas? Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya buat kita, khususnya kita tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum saya akhiri, mari kita berzikir istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan zikir la ilaha illallah 165 kali. Selain daripada zikir qadiriyah, mudah-mudahan pahala zikir ini untuk sahibul haul, yaitu pertama Maulid Nabi SAW, kedua Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai muassis Thariqah Qadiriyah, dan ketiga haul Mama Syekh Astawi Caringin, yang keempat haul almarhum wal maghfurlah Abah Kiai Haji Ajud Tajusuki, dan mudah-mudahan kepada ibu bapak kita yang telah almarhum dan almarhumah, berkah zikir ini mereka diampuni dosanya, diangkat derajatnya, kuburannya dijadikan taman surga, dan kita yang melakukan zikirnya diberikan ketenangan hati, ketenangan kolbu, ketenangan jiwa, sehingga dimudahkan urusan, dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan fokus, serius, hati pantang kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa wal Rasulil Muttaba wal Habibul Murtada Sayyidina Muntaqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Summa ila arwahi ahli silsilatul qadiriyati khususun ila al-tadbir rabbani Sayyidi Syamid Abdul Qadir Al-Jilani Sultanil Awliya ila arifin al-Ghawsi Samadani wa ila riqatir rabbani al-Imam Abil Qasim Junadil Baghdadi wa usulihima wa furihima wa masyayikhima wa sanadihima ila Bambai ulum Rasul Sayyid Maulana Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina ma syaikhina muallimina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim.
أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. 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 لا إله 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 إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وكلمة التقوى والعروة الوسطى، وكلمة النجاة، وكلمة الإخلاص، وكلمة العليا، وكلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث وبها ندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وفضله وكرامه.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي، أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي، أعطنا محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي، أعطنا محبتك ومعرفتك. فنسألك اللهم بعزتك أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم، أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم، أن توفقنا للنظر إلى وجهك الكريم، وتكشف عنا همومنا وغمومنا وتحصل مرادنا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم اجعل واصل وبلغ ورد سبق ما قرأناه أجر ما تلونه إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أصحاب الحول، خصوصا إلى روح قطب الرباني سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني، وإلى روح صاحب الحول شيخ أسنوي ترينين، وإلى روح صاحب الحول أبا كي هدي أجد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ورفع درجاتهم واجعل الجنة مسواهم، واجعل الجنة مسواهم، واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أسكنهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسده، ومن الوقت أطيبه، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أرفعه، ومن الرزق أوسعه، ومن الرزق أوسعه، ومن الرزق أوسعه. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا، واسلب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل التقوى
التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار ورزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا المعهد بني زهري معهدا صالحا معهدا طيبا معهدا منصورا معهدا محفوظا معهدا مباركا إلى يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الهديم وأنت نعم المعين يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إله كل أهد وإله كل شيء لا إله إلا أنت وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga tidak pulang dari tempat ini kecuali kita diampuni dosa, dikabul hajat kita dunia dan akhirat, khususnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.